Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu akbar. Ma darsukumul ana? Darsul ana olahraga. Khair salih salihah, murid Ustadz kelas 3 ya sekarang. Oke. Hari ini anak-anak kelas 3 akan Ustadz absen terlebih dahulu nih. Cara absennya gimana Ustadz? Antum di video Ustadz ini ya, di channel Ustadz, antum tinggal bilang hadir Ustadz. Ya. Oke. Soleh-solehah, insyaallah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Khair soleh-solehah. Sebelum kita ke kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak kelas 3, ayo fokus ya, simak ya. Oke. Istaidu iqra'ud du'a. Selesai. Oke. Ntar dicerahkan dulu ya. Nah, oke. Saleh-salehah, selalu Ustadz ingatkan setiap pelajaran Ustadz bahwasanya kalau antum mau melakukan gerakan-gerakan olahraga atau gerakan-gerakan PJOK dalam pelajaran Ustadz, antum biasakan terlebih dahulu untuk melakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Nah, Ustadz kok enggak? Ayes, jangan salah. Ustadz sebelum melakukan syuting nih ya, video ini Ustadz sudah melakukannya dulu. Gerakan peregangan, gerakan pemanasan. Peragangannya seperti yang sebelum-sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, penguluran, penarikan ya, tangan, kemudian kepala dan sebagainya. Ada di video Ustadz yang sebelum-sebelumnya, bisa antum buka lagi videonya ya. Kemudian pemanasannya di sini Ustadz biasanya lari keliling lapangan, entah 1 balikan, 2 balikan, 3 balikan ya. Antum juga sama boleh di rumah seperti itu ya. Oke, untuk apa? Supaya jantung antum itu sudah mulai terpacu, jadi nggak kaget ketika melakukan gerakan-gerakan olahraga. Oke, akhir saleh-salehah, hari ini ya Ustadz akan mengajarkan kepada antum gerak dasar manipulatif. Ayo, siapa yang tuh gerak dasar manipulatif? Coba diingat-ingat lagi. Di pertemuan sebelumnya Ustadz mengajarkan antum gerakan apa di kelas 3? Gerak dasar lokomotor. Masih ingat kombinasinya apa aja? Kombinasi jalan, lari, dan lompat. Kemudian yang kedua di gerak dasar non lokomotor, masih ingat? Ayo, kombinasinya apa saja? Ada 6 ya. Pokoknya ada 6 ya. Oke, bisa antum buka lagi deh di video Ustadz sebelumnya. Nah, sekarang yang ketiga nih, gerak dasar manipulatif. Kombinasi antum sekarang ini yang ingin Ustadz ajarkan ke antum adalah gerak dasar manipulatif dengan kombinasi melempar dan menangkap. Nah, kok melempar dan menangkap Ustadz? Nah, antum harus tahu gerak dasar manipulatif adalah gerak dasar yang dilakukan atau aktivitas gerak dasar yang dilakukan dengan menggunakan objek atau benda. Jadi antum di sini memegang benda, membawa benda, pokoknya benda lah intinya. Ya, bisa itu bola, bisa itu raket, bisa itu bat, bisa itu apa saja pokoknya, pemukul dan lain sebagainya. Ya, itu namanya objek atau benda. Nah, dalam ilmu bahasa Indonesia itu ada yang namanya SPO. Ya. Nanti antum akan belajar deh apa itu namanya SPO. SPO itu adalah terdiri dari subjek, predikat dan objek. Nah, kalau subjek itu biasanya siapa sih yang melakukan? Nah, bisa Ustadz, bisa antum. Ya. Nah, kalau predikat itu apa yang dilakukan? Bisa menendang, bisa memukul, kemudian bisa melempar, menangkap dan lain sebagainya, masih banyak. Ya. Nah, objeknya bisa bola, bisa raket, kemudian apa lagi? Bat, pemukul dan lain sebagainya. Antum bisa jawab sendiri deh. Ya, biar jangan Ustadz terus yang jawab, antum juga jawab ya. Jawab di komentar, kolom komentar. Oke. Soleh-solehah. Kita langsung saja ya ke gerakannya ya. Oke. Di sini Ustadz akan mengajarkan antum bagaimana melakukan gerak dasar melemparnya ya, gerak dasar melemparnya dulu nih, gerak dasar melemparnya. Nah, dari bawah ke atas, kemudian nanti antum akan melakukan gerak dasar menangkapnya. Menangkap bola
ya, yang dilempar dari bawah ke atas, kemudian karena bolanya ada di atas, antum tangkap di bawah. Bingung ya? Jadi nanti di sini antum itu sebagai pelempar juga sebagai penangkap. Mantap ya. Oke, simak aja. Antum gak usah bingung ya. Nanti kalau udah menyimak video Ustadz sampai selesai, ingat ya, sampai selesai, garis bawahi, sampai selesai biar tidak salah paham, biar tidak gagal fokus ya. Oke. Selesai ya. Kita mulai ya. Waduh, kelihatan kan nih Ustadznya nih? Kelihatan ya? Oke, soalnya nih di samping Ustadz ini ada matahari ya. Oke, kalau di sini gimana? Di sini. Nah, di sini nggak nih? Ya, oke, sini aja ya. Oke, jadi pertama adalah karena kita di sini mau melambungkan bola atau mau melemparkan bola dari bawah ke atas, jadi kita gunakan kaki tumpuan dulu. Jadi sikap awalnya adalah di sikap kakinya dulu, ya. Bagaimana sikap awalnya? Ada di sikap kakinya dulu. Oke, kaki yang kiri itu disimpan di depan, ya, sebagai kaki tumpuan ini. Kemudian kaki yang satunya lagi, kaki yang kanan itu berada di belakang, ya. Karena nanti akan menjadi perpindahan gerak, ya. Dari belakang ke depan itu nanti ya. Kalau sikap awalnya itu masih seperti ini dulu. Oke, kemudian bagaimana badannya? Sikap badannya itu sedikit condong ke depan ya. Nah, kemudian posisi tangannya itu di sini. Lihat, perhatikan di belakang pinggang ya. Kemudian tangan di sini seperti sebuah mangkuk sedang memegang bola ya, disimpan di sini. Bayangkan saja, sekali lagi, bayangkan saja di sini Ustaz sedang memegang sebuah bola ya. Antum terserah mau bola besar, mau bola sedang, mau bola kecil, terserah. Yang penting sama antum ketika dipegang itu pas ya, dan bisa dipegang. Oke, perhatikan nih ya. Oke, kemudian karena kita di sini mau melemparnya dari bawah ke atas seperti ini ya. Oke. Nah, tangan kiri itu boleh mengarahkan ke arah bola yang antum mau tuju. Contohnya seperti ini. Kalau Ustadz mau mengarahkannya segini, pasti segini hasilnya. Kalau Ustadz mau mengarahkannya segini, pasti segini hasilnya. Kalau Ustadz mau mengarahkannya segini, pasti segini hasilnya. Jadi tergantung bagaimana posisi tangan kirinya. Ya, oke. Nah, kita akan menggunakan gerakan melempar dengan posisi tangan kiri itu sejajar arah tengah, ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Lagi. Sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Sekali lagi ya, biar antum paham. Sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Nah, setelah bola itu jauh ya, atau berada di atas, kemudian antum sekarang posisinya menangkap. Nah, perhatikan, lihat Ustaz. Sikap awal itu dari mulai posisi kaki, kemudian posisi tangan, ya, itu tegap, posisinya tegap. Nah, nanti antum boleh variasikan sesuai dengan kondisinya, ya. Karena di sini posisinya Ustaz membayangkan bahwa bola itu pas dengan posisi Ustaz, maka Ustaz posisinya seperti ini, ya. Tapi kalau misalkan nanti dalam sebuah permainannya, misalkan bolanya melambung, terus tiba-tiba antum harus kesini dulu, ya antum boleh lari dulu, lari, kemudian tangkap. Tapi sekali lagi, pada saat posisi mau menangkap bolanya itu, antum posisi kakinya itu seperti ini. Nah, kedua kakinya itu seperti ini, bisa rapat atau bisa dibuka selebar bahu, ya. Oke, kemudian badannya tegap. Nah, kemudian posisi tangannya bagaimana? Posisi tangannya seperti ini. Nah, posisi tangannya seperti ini, ya. Antum tahu nggak bangunan apa ini yang kayak gini? Ya, antum bisa tebak sendiri deh. Posisi tangannya seperti ini ya.
Jadi kayak seperti dua mangkuk ya, yang satu sama lain saling bersatu gitu ya, untuk menangkap bola. Tujuannya, awas, bukan menangkap yang lain ya, tapi untuk menangkap bola. Ya, oke. Nah, di sini Ustadz membayangkan di sana itu sedang ada yang melakukan lemparan. Ya, teman lek. Nanti antum boleh dalam melakukan di rumahnya boleh berpasangan sama adik, sama kakak, ataupun sama ayah bundanya atau sama siapa saja ya yang ada di rumah tentunya ya. Oke. Di sana Ustadz sedang membayangkan di sana itu sedang ada yang lagi melempar ya, melempar dari bawah ke atas. Berarti kan melambung tuh bolanya tinggi ke atas ya. Nah, di sini Ustadz mau menangkap. Ingat posisi sikap awalnya. Ya. Oke. Kemudian ketika pelaksanaannya, ini yang tadinya tangan sudah menangkap bola nih, itu tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah seperti ini. Kemudian ketika antum nanti mau melakukan gerakan melempar, tinggal posisinya seperti itu. Ya, ulangi lagi. Tangkap, tarik bawah ya. Nah, ingat kuda-kudanya ya, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Nah, ini hanya sebatas variasi saja ya. Oke, kemudian antum lambungkan lagi. Gitu. Nah, kalau supaya antum nanti pada saat melambungkan itu enggak kemana-mana itu bolanya, bisa antum arahkan dengan tangan antum yang sebelah kiri. Jadi nanti pas posisinya. Jadi ini tuh sebenarnya tangan kiri ini adalah fungsinya adalah supaya pada saat antum melempar dari bawah ke atas itu enak gitu. Jadi enggak kemana-mana bolanya. Ya. Oke, yang penting antum lakukan terus dan terus ya. Supaya apa? Supaya menjadi gerakan yang refleks. Oke, sekarang Ustadz akan lakukan dari gerakan melemparnya. Disambung dengan gerakan menangkapnya, disambung lagi dengan gerakan melemparnya. Jadi kombinasi ya, kombinasi melempar dan menangkap. Oke, perhatikan ya. Sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Oke, sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Oke. Sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Nah, oke. Sekarang di sini ya. Tadi arah sana kan udah, sekarang langsung arah sini ya. Oke. Sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. 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 Ya. Jadi posisinya antum sudah sudah nih, kan gini nih. Ada bola ya. Hop. Gep. Simpan dulu di sini. Jangan hop. Jangan gitu, ya. Awas, jangan angkop kemudian gitu. Jangan ya. Tapi tangkap, simpan dulu di sini. Ya. Biar apa? Biar nanti pada saat bolanya itu mau diarahkan lagi ke belakang, itu enak. Ya. Jadi gerakan-gerakan tadi itu adalah tujuannya atau fungsinya untuk mengefisienkan gerakan. Itu tujuannya ya. Jadi supaya gerakannya itu efektif gitu. Ya. Soalnya kalau misalkan antum menangkap gini, terus langsung dilempar. Nah, itu nanti bolanya kemana gitu. Ya, arahnya tuh nggak sesuai dengan harapan antum gitu. Tapi kalau misalkan antum nah, sama kan tetap ya posisi awalnya mau antum geraknya ke sini, mau antum geraknya ke sini, mau antum geraknya ke belakang, tetap posisi sikap awalnya sama ya. Nah, ketika sudah ditangkap, simpan dulu. Nah, baru antum lakukan lagi gerakan melempar. Ya, bisa dipahami ya? Mudah kok. Yang penting pada saat antum sudah melihat video Ustadz, antum langsung praktekkan di rumah. Ya, supaya apa? Ya, supaya antum bisa. Ya, apalagi coba. Karena tujuan kita mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu. Nah, bagaimana antum bisa mendapatkan ilmunya Ustadz? Ya, antum lakukan di rumah. Oke, fahimtum jami'an? Fahimna. Oke, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.